Sekarang kita akan belajar, saudara, untuk melihat kebenaran firman Tuhan dari sudut pandang Tuhan. Lagi sekali, kita akan belajar mengenal kebenaran, mengenal Bapa di surga dari sudut pandang Dia. Ya, ini masalah yang sering terjadi di antara kita. Ya, masalahnya begini. Kita orang Indonesia tinggal di Belanda. Ini contoh. Bayangkan kalau kita tetap memaksa tinggal di negeri Belanda dengan cara pandang Indonesia. Kira-kira jadi apa? Coba jawab itu. Kira-kira jadi apa? Kacau. Oke? Nah, selama ini kita itu memandang firman Tuhan, memandang Tuhan itu dari sudut pandang manusia. Nah, apa hasilnya kalau kita memandang Tuhan, melihat Tuhan dari sudut pandang manusia? Jawabannya kacau juga. Loh, betul? Ya. Jadi kalau kita orang Indonesia tinggal di Belanda, maka kita harus pakai sudut pandang orang Belanda. Betul tidak? Artinya kita harus melihat apa saja dari sudut pandang orang Belanda. Tahun 86, waktu itu saya sudah berapa kali ke Belanda juga. Waktu itu ada konferensi di RAI Amsterdam dari Dr. Billy Graham. Itu kira-kira ada 12.000 lebih penginjil keliling seluruh dunia dikumpulkan. Dari Indonesia kira-kira ada 400 lebih. Dan itu hebat, semua dibiayai untuk ikut itu. Nah, saya dapat rombongan itu mencar-mencar di Jaarbeurs, Utrecht, dikeliling lah. Saya dapat di satu hotel tua, ya, De Witte Bergen. Hotel itu masih ada. Kalau saya lewat di Autosnelweg masih kelihatan hotel itu. Hari ketiga kami diusir semua dari hotel itu. Panitianya kebingungan. Kenapa? Ada dua alasan. Satu, kalau breakfast nggak ada yang sisa, dibawa semua bungkus karena lapar. Habis makan roti. Yang paling parah, hotel itu banjir. Masalahnya sebagian besar dari yang ikut rombongan ini, maaf, tidak bisa cebok pakai kertas. Bisa bayangkan itu. Terus nggak biasa mandi dengan dus, ya, dengan shower itu. Wah, jadi kacau. Nah, kalau saya ingat peristiwa itu, betul-betul kita ini belajar. Sama-sama masih di dunia. Cuma cara pandang kehidupan itu beda. Kacau. Nah, orang-orang Kristen yang seringkali kecewa dengan Tuhan, apalagi yang sering menyalahkan Tuhan, karena cara pandangnya itu berbeda. Saya beri contoh yang lain lagi supaya kita ngerti. Siapa pernah mengalami kebingungan melihat satu peristiwa, tapi yang cerita orang berbeda, ceritanya bisa beda. Padahal kejadiannya satu. Contoh aja tabrakan. Bisa bayangkan itu? Yang satu ngelihat dari sebelah sana, yang satu lihat dari sebelah sini, yang satu lihat dari sebelah situ. Nah, peristiwa yang sama dilihat tiga orang dari sudut yang berbeda. Ceritanya ada tiga atau satu? Tiga. Nah, ini masalahnya. Pendeta yang satu khotbahnya begini, katanya dia begitu. Nanti pendeta yang satu katanya begini, yang satu lagi katanya begitu. Nah, yang mana ini? Padahal tiga-tiganya pendeta. Saudara, ini yang menjadi kekacauan sampai hari ini. Karena kita belum menemukan sudut pandang Tuhan itu sendiri. Nanggap gak maksudnya? Karena selama ini konsep yang kita pakai, cara kita memandang firman Tuhan, itu dari sudut pandang kita manusia. Pernah suatu hari saya bertanya begini kepada Bapak di surga. Saya percaya sebagian besar saudara pun masih punya pertanyaan yang sama. Alkitabnya satu, Bapaknya satu, Tuhan Yesusnya satu, Roh Kudusnya satu. Kenapa gereja jadi begini banyak? Betul? Yang namanya Pinkster saja berapa banyak?
ada reformed, ada herform, nanti ada protestan ini, protestan itu. Coba, seandainya kita mau iseng, maaf saya berkata, hari ini ada berapa orang ya? Kira-kira bilang aja 50 orang. Yudo sebagai pemimpin berkata, saudara, dalam 2 bulan ini kita nggak usah ketemu. Tapi masing-masing kita baca Alkitab sendiri. Cari. Percaya nggak 2 bulan kemudian akan lahir 50 doktrin baru dari masing-masing kita. Kira-kira ya atau tidak? Ya. Kenapa? Karena Alkitab ini terlalu luas. Dan ini bahayanya. Saya pernah ngomong pada Papa di surga. Kenapa Papa nggak memberi batas saja? Karena masing-masing kita bisa menafsirkan Alkitab sesuai keinginan kita. Dan ini bahaya. Nah, kira-kira ini antara 25 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu kira-kira. Saya mulai bertanya kepada Papa di surga. Saya berarti bisa salah juga dong. Karena manusia. Tapi saya nggak ingin salah. Karena Tuhan mempercayai saya ngajar begitu banyak orang. Betapa besarnya risiko ini. Betul? Ingat Tuhan Yesus lewat Rasul Paulus berkata, bisa aja aku ngajar semua orang. Orang lain selamat, aku tidak. Wah, saya bilang, celaka sekali dong kalau begitu. Untuk apa saya susah payah melayani? Nah saudara, Papa memberi sebuah pernyataan yang mengagetkan saya. Kita lihat dulu ayat ini. Matius pasal yang ke-22. Supaya kita tidak salah. Jadi supaya kita tahu hidup menyenangkan hati Papa di surga, maka ini yang kita harus kenal. Cari sudut pandang Tuhan sendiri, karena ini yang Dia firmankan kepada kita. Mulai ayat 34 Matius 22. Judulnya apa Alkitab saudara? Nah, hukum yang terutama. Berarti ada nggak hukum lain setelah ini? Kalau ini yang terutama, jawab, tidak ada. Ini yang terutama kok. Stop sampai di sini. Yang bawa bahasa Belanda judulnya apa? Ada nggak judul? Dalam bahasa Belanda ada judulnya tidak? Ayat 34. Tunggu, ada di situ Alkitab bahasa Belanda, coba dilihat. Oh, nggak ada itu ya. Nggak ada judulnya di situ ya. Ayo, bro, cepat dilihat. Iya, judulnya ini perikop ini judulnya dalam bahasa Belanda apa? Hukum yang terutama. Jadi Matius 22 ayat 34. Jadi saudara, kalau kita melihat hukum yang terutama ini luar biasa. Ada judulnya bro, ayat 34. Kasih judul kalau bersama ya. Ayo tolong dilihat dulu. Ada nggak? Judulnya apa? Judulnya di Matius 22 ayat 34. Judulnya di sini Het Groter Gebod. Ya, Het Groter Gebod. Jadi yang terbesar. Hukum yang terbesar. Oke, kita lihat. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencoba Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Sambil marah pasti karena dia tersinggung. Orang-orang Saduki bisa dibungkam oleh Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Saudara, ini yang luar biasa. Walaupun Tuhan Yesus menyebut yang kedua, sepertinya ada yang pertama, betul, dan ada yang kedua. Tapi tidak. Lihat, Yesus berkata begini, yang sama
dengan itu. Bingung bukan? Kalau ada yang pertama dan ada yang kedua, ya jelas beda dong. Tapi ternyata kata yang pertama dan kedua oleh Tuhan Yesus tidak dimaksudkan tingkat, tapi cuma nomor. Nomor 1 dan nomor 2 bukan tingkat. Mengerti enggak? Karena sama dengan itu. Jadi nilainya sama dengan yang pertama, cuma diberi nomor saja. Apa yang kedua yang sama dengan itu? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung, tersimpan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya berharap semua kita setelah kita mendengar firman ini, maka kita tidak perlu pusing, ragu-ragu, apalagi bingung. Kalau ada pendeta satu ngomong begini, pendeta dua ngomong begini, yang ketiga ngomong begitu. Lalu yang mana? Bahkan berapa banyak suami istri bertengkar pulang gereja? Pernah nggak? Karena masing-masing kan cari keuntungan. Nggak bisa. Pendeta yang A dulu ngomongnya begini. Nggak bisa. Tadi kamu dengar khotbah apa? Suami istri bisa ribut pulang ke rumah, padahal sama-sama dari gereja dan dengar khotbah dari orang yang sama. Kenapa? Karena sudut pandang kita masih dari sudut pandang manusia. Artinya kalau suami istri bertengkar karena mendengar firman Tuhan, berarti masing-masing sedang cari firman yang cocok dengan dirinya sendiri. Kira-kira ya atau tidak? Nah ini bahaya saudara. Harus cocok dengan Tuhan. Nah ketika ayat ini muncul, terus Roh Kudus ngomong begini, Daniel, apa sih bedanya jalan setapak dengan snelweg atau jalan raya? Ayo siapa bisa jawab bedanya apa? Jalan setapak dan jalan raya. Ayo coba bedanya apa? Jangan bilang banyak dong, sebutin apa? Ayo. Mobil sama jalan kaki. Mobil sama jalan kaki belum tepat. Yang lain mikir, apa bedanya jalan setapak? Bahasa Belanda jalan setapak itu apa? Lebar sama kecil. Bukan. Singkat. Bukan.